Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda, NIM 19040391 dari kelas C. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang Print Circuit Board atau PCB pada mata kuliah proses manufaktur kali ini. Berikut penjelasannya. Pengertian Print Circuit Board atau PCB. PCB adalah tulang punggung perangkat listrik. PCB merupakan papan non-konduktif yang memegang semua komponen elektronik melalui sirkuit yang timbul di atasnya. PCB dibangun untuk bertahan lama di berbagai aplikasi industri, komersial, dan domestik. PCB dapat disesuaikan dengan spesifikasi apapun sesuai dengan persyaratan pengguna. PCB pertama kali dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Penemuan revolusioner dibuat oleh seorang insinyur Austria, yaitu Paul Esler. Sejak 1929, PCB telah diproduksi secara massal untuk aplikasi komersial. Mereka pertama kali digunakan dalam transformator dan kapasitor. Tipe Print Circuit Board atau PCB. Yang pertama ada single side yang merupakan bahan dasar atau laminasi kaku dengan bahan dasar epoksi kaca tenun berpakaian tembaga di satu sisi. Yang kedua ada double side yang merupakan rakitan mencakup bahan dasar dengan tembaga di kedua sisinya. Yang ketiga yaitu multi-layer yang mencakup beberapa lapisan substrat. Setiap lapisan dipisahkan oleh isolasi. Kemudian ada board styles atau gaya papan. Gaya papan yang paling umum adalah yang pertama yaitu gaya kaku yang merupakan konstruksi padat. Yang kedua ada gaya flex yang merupakan sirkuit fleksibel. Yang ketiga ada rigid flex yang merupakan papan multi sirkuit. Yang keempat ada hybrid yang merupakan sirkuit yang sangat kecil, dapat diintegrasikan sebagai bagian dari sirkuit yang lebih besar. Bagian dari Print Circuit Boards atau PCB. Yang pertama adalah komponen, yang merupakan perangkat aktual di papan tulis. Komponen PCB dapat dikategorikan aktif dan pasif. Komponen aktif termasuk yang pertama ada diode, memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Yang kedua ada transistor, memperkuat dan mengalihkan daya listrik dan sinyal elektronik. Yang ketiga ada sirkuit terpadu atau IC, bertanggung jawab atas beberapa fungsi pemrosesan sinyal. Komponen pasif termasuk yang pertama ada kapasitor, toko dan listrik debit. Yang kedua ada resistor, membatasi daya arus listrik. Dan yang terakhir ada induktor, bertanggung jawab untuk menciptakan medan magnet. Bagian dari Print Circuit Board selanjutnya yaitu ada bantalan, yang merupakan lokasi tempat komponen menghubungkan atau solder. Yang ketiga ada jejak, yang menghubungkan bantalan bersama-sama. Yang keempat ada vias, yaitu bertanggung jawab untuk membuat koneksi listrik antara lapisan PCB. Yang kelima, yaitu ada lapisan logam atas, lapisan di mana sebagian besar komponen dirakit. Lebih sedikit jejak di lapisan logam atas ini. Dan yang terakhir ada lapisan logam bawah, lebih sedikit komponen di lapisan bawah dan banyak jejak. Komponen dari Print Circuit Boards atau PCB. Komponen PCB dapat dipasang ke papan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada surface mount, yaitu komponen PCB dipasang langsung ke papan. Yang kedua ada through hole, komponen dengan prospek dimasukkan melalui lubang pemasangan, oleh karenanya nama melalui lubang. Langkah manufaktur atau perakitan dari Print Circuit Boards atau PCB. Berikut adalah langkah yang terlibat dalam manufaktur PCB. Yang pertama ada persiapan bahan dasar, bersihkan laminasi mengandung foil tembaga. Yang kedua ada memotong bahan dasar, posting proses pembersihan, potong laminasi ke spesifikasi yang diperlukan. Yang ketiga ada terapkan perekat pada laminasi, pilih antara perekat epoksi atau akrilik untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, hasilkan pola sirkuit. Pola sirkuit yang diinginkan dapat dihasilkan dengan sablon atau pencitraan foto. Yang kelima, pola sirkuit. Laminasi tembaga yang mengandung pola sirkuit. Yang keenam, pengeboran. Lubang bor, bantalan, dan vias dengan menggunakan alat pengeboran berkecepatan tinggi. Yang ketujuh ada through hole plating, deposit, lubang dengan tembaga dan harus berlapis kimia. Yang kedelapan ada terapkan coverlay, lindungi sisi atas dan bawah papan dengan menerapkan coverlay yang sesuai. Yang kesembilan cutting flex, potong flex individu dari panel produksi. Kemudian yang ke-10 ada pembersihan, yaitu residu flux bersih yang tertinggal selama proses manufaktur.
Gunakan larutan air atau agen pembersih aktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ke-11 ada pengujian. Ini termasuk inspeksi objek otomatis atau AOI, uji probe terbang, uji fungsional, dan uji burn-in. Dan yang terakhir ada pengerjaan ulang, yaitu pengerjaan ulang dapat dilakukan pada PCB jika terdapat komponen yang hilang, penggantian komponen, lacak atau part perbaikan, dan terdapat potongan atau lompatan. Opsi bahan print circuit board atau PCB. Ada beberapa opsi bahan PCB material yang tersedia, yaitu yang pertama ada substrat material yang terdiri dari epoksi tercetak fiberglass. Yang kedua ada polyester atau PET. Yang ketiga yaitu ada polyimide. Kedua ada konduktor material, terdiri dari yang pertama ada foil tembaga yang disimpan, yang kedua roll tembaga foil. Opsi bahan dari print circuit board selanjutnya adalah yang ketiga ada perekat, terdiri dari perekat polimida, perekat polyester, perekat akrilik, epoksis. Dan yang terakhir yaitu ada lapisan pelindung, terdiri dari perekat polimida, peletakan penutup, yang merupakan polyester atau polimida dikombinasikan dengan perekat yang cocok. Dan yang terakhir ada cover coat, yaitu lapisan tipis epoksi akrilat cair dan poliuretan akrilat. Aplikasi dari print circuit boards atau PCB. Yang pertama di bidang medikal, yaitu alat pacu jantung, peralatan pencitraan, sistem pengiriman obat, dan pengontrol nirkabel. Yang kedua ada militer, sistem bimbingan senjata, sistem komunikasi, GPS, detektor peluncuran rudal pesawat. Yang ketiga ada aerospace, peralatan radar, GPS, sistem komunikasi radio, sistem menara kontrol, dan sensor. Yang keempat ada telekomunikasi, yaitu base station, unit genggam, satelit komunikasi, sistem komunikasi nirkabel, sistem pemrosesan sinyal. Kemudian di bidang otomotif yaitu modul kontrol elektronik, kontrol transmisi, layar LCD, unit kontrol kenyamanan, sistem AC, dan sistem musik. Kemudian di bidang manufaktur yaitu terdapat peralatan uji saklar listrik, sistem otomasi industri, panel kontrol, AC industri, dan sistem pengawasan CCTV. Dan yang terakhir yaitu consumer appliance, terdiri dari oven, pengontrol jarak jauh TV, sistem pencucian, sistem pencahayaan, sistem tenaga surya, dan pembersih air UV. Baiklah, demikianlah presentasi saya terkait materi print circuit boards pada mata kuliah proses manufaktur kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Tasya Amanda mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.